Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya ini akan jadi video pertama gue di YouTube channel gue. Jadi gue bikin channel YouTube ini intinya pengen ngebahas banyak hal yang gue suka. Tapi utamanya sih gue akan bahas tentang sepak bola. Nah, di video pertama gue ini gue coba mau nge-review pertandingan final Europa League kemarin antara Sevilla dan AS Roma. Sebenarnya gue berharapnya sih Roma bisa jadi juara ya, karena gue secara personal suka banget sama passionnya Mourinho di sepak bola. Dari awal gue ngikutin dia, tapi ternyata hasilnya bercerita lain. uh, Sevilla akhirnya uh, jadi kampion untuk Europa League melalui adu penalti. Ini udah yang kesekian kalinya cukup dominan Sevilla di Europa League. Udah kayak Madrid di Champions League ya. Jadi Champions League sama Europa League kelihatannya dikuasain sama wakil dari Spanyol. Terus awal pertandingan Sevilla main dengan formasi 4-2-1-3 ya kelihatannya. Ada Navas dan Ocampos di kanan. Kemudian kiper Maroko yang tampil cukup baik menurut gue ya, Bono terutama di adu penalti. Terus kemudian Roma main dengan formasi 3-4-1-2. Itu ada Dybala yang jadi striker. Kemudian Dybala juga baru balik dari cedera. Tammy Abraham, di belakangnya ada Smalling. Sebenarnya gue baru nonton pertandingannya itu setelah golnya Dybala. Jadi pas gue nonton, gue bangun itu udah posisi udah 1-0, dan di situ kelihatan banget sebenarnya Sevilla yang sangat mendominasi permainan ya. Jadi kalau gue lihat memang Mourinho itu kehilangan bola, habis nyerang kehilangan bola, pemain-pemainnya langsung lari bangun pertahanan, dan itu yang menyulitkan Sevilla untuk nembus pertahanan dari tengah. Dan gue ngelihat mainnya sebenarnya Sevilla simple, tapi passingnya cepet banget passingnya. Jadi mereka dapat bola, kasih ke flank kiri, ke flank kanan, dan itu yang bikin golnya juga kalau nggak salah di menit berapa ya, 54 ya, gol bunuh diri dari backnya AS Roma, Mancini. Itu juga passing dari Navas kalau nggak salah. Nah sebenarnya ada yang unik di babak kedua itu, Dybala diganti sama Wijnaldum. Sebenarnya gue agak aneh, tapi kelihatannya gue ngelihat Dybala belum optimal juga setelah balik dari cedera. Jadi Wijnaldum masuk, kelihatannya mungkin memperkuat lini tengah. Sebenarnya kalau gue ngelihat juga agak aneh ya, karena gue pikir AS Roma itu perlu Dybala untuk coba capping bola dan untuk giring bola masuk ke pertahanan lawan. Tapi mungkin Mourinho punya pertimbangan lain. Sempet ada menit 75 ya, itu Sevilla hampir dapat penalti, tapi kelihatan melalui VAR ternyata back Roma nomor 3 itu nyentuh bolanya dulu sebelum kena kakinya Ocampos, pemainnya Sevilla. Kemudian abis itu Belotti masuk. Gue ngelihat itu ada sedikit perubahan, kelihatannya buat counter attack, tenaga baru ya. Kemudian di menit 80 ada insiden Sevilla handball, tapi ternyata dicek VAR dan gak mutusin penalti. Terus abis itu menit 91 ada peluang gol lagi lewat Navas. Menit 95 itu gue lupa ada tendangan jarak jauh, tapi Patricio hampir gagal nangkep, hampir gol di menit 95 itu. Kemudian lanjut extra time, gue ngeliat Roma coba mulai menyerang. Kelihatannya dia gak ingin maksain adu penalti ya, maksudnya berusaha untuk cetak gol di extra time. Kemudian ada Mourinho babak kedua, di extra time babak kedua masukin Llorente sama Sarawi. Emang kelihatan banget, kelihatannya Mourinho pengen coba cetak gol ya. Dan tapi ternyata kebetulan gue juga cuma nonton sampai menit 119. Nah pas gue nonton lagi tuh, gue nonton di mini matchnya siaran ulangnya, dan ternyata berlanjut ke adu penalti dan akhirnya kalah. Bono kalau nggak salah, gue agak lupa dia nepis 2 atau 3 tendangan, atau ada yang kena tiang gitu. Tapi ya hasilnya Sevilla lagi yang juara. Cuman ada satu hal yang unik ya gue ngelihat. Jadi Mourinho ini adalah salah satu sosok pelatih yang emang gue suka juga ya.
terlepas dari strateginya dia yang mungkin banyak orang bilang terlalu bertahan, tapi gue tuh ngelihat dia tuh passion banget di bola. Dan ada beberapa momen kemarin di pertandingan Mourinho tuh terus teriak-teriak sampai sempat ada kericuan juga sama bench Sevilla, dan ngasih arahan itu sampai ngeliatin line garis bench, dan itu emang Mourinho banget. Terus habis itu juga ada setelah pertandingan dia ngasih medali. Sebenarnya ini udah biasa dilakukan Mourinho ya, karena pada saat juara sama Chelsea gue juga pernah ngeliat dia ngasih medalinya ke penonton, mungkin buat kenang-kenangan pendukungnya. Oke, anyway, mungkin itu aja mungkin video pertama dari gue. Gue akan coba lagi review atau preview pertandingan-pertandingan, gak cuman untuk liga-liga Eropa aja, tapi juga mungkin untuk turnamen-turnamen besar di sepak bola. Dan pasti gue juga akan nge-review tentang Liga Indonesia dan juga Timnas Indonesia. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.